pojok Dusun Brangkal, Desa Candirejo, Borobudur, di sisi barat laut. Di sekitar sini banyak tumbuh rumpun-rumpun bambu yang membuat suasana di sini sangat sejuk. Monggo Bu. Nggih. Nggih, ini jalan menuju ke tanah pemakaman sebelah utara Dusun Brangkal, Desa Candirejo, Borobudur. Dahulu, jalan ini hanyalah jalan tanah. Jika di musim penghujan, jalan ini jadi becek dan berlumpur. Namun sekarang jalan ini sudah dipasang blok paving ketika Kepala Desa Candirejo Singgih Mulyanto kembali menjabat Kepala Desa di awal periode kedua. Sekarang jalan ke tanah pemakaman ini lebih mudah dan enak dilewati meski di musim penghujan sekalipun. Tidak jauh dari Sendang Bunder, sekitar 30 meter arah utara, terdapat sebuah pemakaman dusun. Di sana ada makam Mbah Kyai Paksi, cikal bakal Dusun Brangkal. Ini adalah tanah pemakaman Dusun Brangkal di sebelah utara. Dan cungkup di sebelah pojok itu adalah cungkup makam Mbah Kaki Peksi. Sebagaimana dikisahkan penduduk berusia lanjut di dusun ini dari cerita turun-temurun bahwa Mbah Kaki Peksi berasal dari Surakarta di zaman Mataram kuno pada masa peradaban Hindu lama. Dikisahkan pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan di keraton oleh kerabat sendiri. Sang ratu dibunuh dan terjadi kerusuhan. Maka Mbah Kaki Peksi yang masa itu masih muda menyelamatkan 3 putra ratu, yakni Carang Puspo, Carang Kusumo, dan Carang Gupito. Ketiga putra ratu dilarikan sampai bumi Sambara atau telatah Borobudur dan tinggal secara rahasia di Dusun Brangkal yang waktu itu disebut Brangkala. Mereka mengucilkan diri agar tidak diketahui oleh penguasa keraton yang baru. Tetapi sebelum itu mereka melewati perjalanan panjang di hutan hingga sampai ke Bukit Manohara atau sekarang disebut sebagai Bukit Menoreh. Dalam pelarian di tengah hutan,
Mbah Kaki Peksi Muda menyamarkan 3 putra ratu melumuri wajah mereka dengan lumpur pekat hitam menyerupai topeng. Bisa jadi kesenian topeng ireng yang berasal dari Tuk Songo terinspirasi dari pelarian itu. Atau Mbah Parman pernah mengungkapkan dari cerita turun-temurun dahulu kala Mbah Kaki Peksi semasa muda yang tinggal di dusun Berangkal menikah dengan gadis cantik dan baik hati dari dusun ini. Akan tetapi keduanya tidak dikaruniai anak. Hal itu juga ditegaskan oleh Mbah Setro Tego yang makam ayahnya berada di samping kanan cungkup makam Mbah Kaki Peksi dan Nyi Peksi, bahwa Mbah Kaki Peksi dan istrinya tidak dikaruniai anak. Sang juru kunci makam Mbah Kaki Peksi dan Nyi Peksi, Mbah Wirtukijan Badiri yang sudah wafat, makamnya di sebelah kiri cungkup Mbah Kaki Peksi dan Nyi Peksi. Mbah Wir Badiri adalah kerabat dekat Mbah Setro Tego. Dia tidak lain adalah kakaknya Mbah Setro. Pernah dikisahkan oleh Mbah Setro Tego, asli dusun Berangkal yang tinggal di dusun Palian, cikal bakal dusun Berangkal itu disebut oleh penduduk masa itu Mbah Kaki Peksi karena semasa hidup punya kelangenan memelihara peksi atau burung, yakni burung perkutut. Di tanah pemakaman ini, menurut cerita orang-orang tua yang masih hidup, dahulu tumbuh sebuah pohon rau, dan pada ranting sering digunakan untuk bertengger burung perkutut. Sementara di tengah tanah pemakaman ada sebuah pohon randu alas besar. Pohon itu tingginya bisa mencapai 30 meter. Pada suatu ketika saat angin ribut dan hujan lebat, pohon itu tumbang ke arah selatan, menimpa pohon-pohon bambu di atas Sendang Bunder. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Mbah Darjo dan Mbah Kromo, burung perkutut itu gampang sekali ditangkap, tetapi setelah ditangkap berubah menjadi kodok. Hal sama diceritakan pula oleh Mbah Wirorus, Mbah Setro, dan Pak Robingu. Dikisahkan pula pernah terjadi perkutut itu dibawa pulang ke rumah dan dimasukkan ke dalam sangkar. Esok paginya perkutut itu berubah menjadi seekor ular. Beberapa tahun terakhir ini burung perkutut itu tidak pernah muncul di tanah pemakaman, kata Mbah Kromo yang kadang-kadang masih merumput di dekat tanah pemakaman. Semasa hidupnya dahulu, Mbah Wir Badiri adalah orang yang merawat makam Mbah Kaki Peksi dan Nyi Peksi. Beliau adalah sang juru kunci. Secara spiritual, fungsi juru kunci makam tua selalu mendoakan seluruh penduduk desa agar diberi kesehatan, keselamatan, kemakmuran, dan kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Juru kunci makam tua, kata Mbah Setro Tego, adalah seseorang yang mendapat linang sayang dan wewenang memegang songsong Tunggul Nogo, yakni untuk memayungi atau mengayomi penduduk sedesa dengan doa-doa. Menurut Mbah Setro Tego pula, juru kunci dan imamuddin desa dari sisi spiritual punya posisi yang setara. Mbah Wirtukijan Badiri sudah istirahat, tidur panjang di sebelah kiri jungkup makam Mbah Kaki Peksi dan Nyi Peksi. Demikianlah kisah Mbah Kaki Peksi, sang cikal bakal dusun Berangkal, Desa Candirejo, Borobudur, yang diceritakan secara turun-temurun oleh penduduk di dusun ini.